Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir di perkuliahan hari ini, Harmatika ya. Dan hari ini kita langsung akan mendengarkan presentasi dari hasil baca bukunya Komarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama. Ini bukunya Memahami Bahasa Agama itu sebetulnya sudah muncul dengan versi barunya ya, revisi. Judul baru dari hasil revisi itu berganti ya, tapi sebetulnya isinya sama saja, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan. Jadi kalau misalnya mungkin memahami bahasa agama, kalau kalian cari bukunya di luaran sudah tidak ada, bisa cari dengan judul menafsirkan kehendak Tuhan. Oke, baik, dimulai saja ya dari absensi. Ya, nanti sistemnya sebenarnya 5 untuk bab pendahuluan dan 5 orang untuk apa itu yang bab 4 ya. Oke, Gunawan ada? Gunawan sudah hadir belum? Oke, Gunawan sudah siap, silakan dimulai. Menit ya. Waalaikumsalam. Oke. Oke.
Sudah selesai atau masih? Ya, sok 1 menit lagi. This call is now being recorded. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Gunawan. Ini kan sudah ada listnya ya, Ibu baca aja dari list yang sudah disampaikan di sini. Nah, tadi Ibu lihat berarti dari bawah. Ilham, ada Ilham. Ilham Firmansyah ada? Ilham nggak ada berarti. Lutfi. Lutfi Alfian. Hadir, Bu. Ya, silakan Lutfi. Lanjut. Oh. Oh, Ilham ada tadi. Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha mencoba ya untuk menjelaskan atau meresum dari apa yang telah saya baca pada buku ini. Apa yang saya dapat di buku ini adalah bahwa seorang penulis ini atau Bapak Komar ini dalam pendahuluannya berusaha menjelaskan atau menerangkan bagaimana buku ini terbit gitu, apa yang menjadikan alasan buku ini terbit. Kemudian dalam pendahuluannya juga ada beberapa yang dibahas. Pertama terkait pemikiran pemahaman hermeneutika yang dipahami oleh penulis. Kemudian adapun beberapa hal yang dibahas seperti bahasa agama itu sendiri. Kemudian adapun problematika hermeneutika, kemudian ada tradisi dan teks gitu. Yang pertama, pemahaman hermeneutika seorang penulis. Nah, dalam buku ini Komarudin Hidayat menjelaskan bahwa dalam sebuah teks terdapat 3 variabel makna gitu ya. Dalam menentukan makna, yang pertama makna dalam teks atau word of text, kemudian yang kedua makna dalam otak pengarang ataupun word of author, kemudian yang ketiga makna dalam teks pembaca atau of reader. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa penulis berpaham hermeneutika dalam hermeneutika filosofis kritis gitu kan, dimana filosofis menunjukkan kepada hermeneutika filosofis yang tadi, yang 3 hal tadi. Kemudian bagaimana dengan hermeneutika kritis? Nah, penulis mengkritisi bahwa jika sebuah buku bersifat otonom, seberapa jauh teks dapat dipercaya? Karena teks sejatinya hanyalah sebagian dari pemikiran seorang penulis gitu kan. Beliau juga menyebut bahwa pikiran yang diucapkan adalah suatu kebohongan. Maksudnya, sebuah pikiran yang dituliskan selalu melibatkan pemilihan kata. Dalam pemilihan kata itu terjadi penyisihan terhadap sebuah makna. Jadi, dalam sebuah teks itu tidak sepenuhnya pemikiran seorang penulis dituangkan, tapi ada penyisihan makna yang
disisihkan melalui teks yang dia pilih itu, yang seorang penulis pilih. Kemudian maka tidak bisa makna hanya dicari dalam teks gitu kan. Yang sebagaimana tadi ada yang dari teks, ada pengarang dan juga pembaca. Maka makna juga harus memperhatikan konteks, melihat juga bagaimana motif di balik penulisan buku itu. Penulis mencontohkan bahwasanya ketika seorang penulis berada dalam sebuah penjara gitu ya, dalam tembok penjara dan juga sebuah istana, maka akan berbeda pula pesannya atau semangatnya dalam kemudian gaya penulisannya juga akan berbeda. Kemudian dalam pembahasan pendahuluan ini selain itu ada pembahasan tentang bahasa agama. Yang dimaksud bahasa agama ini sebenarnya apa yang akan ditulis oleh penulis. Kemudian ada pembahasan bahasa agama ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan objek yang bersifat metafisis ya, atau dalam hal ini adalah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bahasa kitab suci atau Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahasa ritual keagamaan. Dalam bahasa metafisik, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan objek yang bersifat metafisik, yang dalam hal ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian persoalannya adalah mampukah akal dan bahasa manusia untuk menjelaskan hal yang metafisik itu? Mampukah bahasa dan akal manusia menjelaskan sifat Tuhan gitu ya? Maksudnya metafisiknya Tuhan gitu. Sedangkan yang manusia itu sendiri hanya dapat mendeskripsikan sesuatu dari hal yang empirik atau yang indrawi, yang sifatnya material aja gitu kan. Maka penulis menyebutkan bahwa sejatinya tidak akan mampu menjelaskan hal itu. Penulis juga menyebutkan ketika kita berusaha mendeskripsikan hal itu, maka tidak akan mampu. Ketidakmampuan itu akan memunculkan kepasrahan atas keimanannya. Jadi artinya ketika berusaha menjelaskan Tuhan, ya artinya ya akhirnya kita hanya berpasrah saja pada tidak pada deskriptif, tapi perspektifnya itu sendiri. Kemudian ini juga yang disebut orang yang beriman cenderung menekankan makna pada perspektif Al-Quran ketimbang deskriptif yang tadi itu. Walaupun sebagian pun harus ada yang dipahami secara deskriptif, seperti hukum-hukum halal dan haram seperti itu. Kemudian ketika kita hanya dapat memperoleh makna dari teks itu sendiri, secara tidak sadar kita mereproduksi bahasa dari bahasa yang tadinya mungkin Al-Quran dalam hal ini, kemudian ke bahasa ibu, secara tidak langsung seperti itu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, ini agak dipercepat, kemudian bahasan berikutnya adalah problematika pada hermeneutika, bahwa ada secara garis besar ada 2 hal yang menjadi problem tentang bahasan ini. Yang pertama adalah bagaimana penyampaian bahasa langit ke dalam bahasa bumi. Al-Quran sendiri itu kan bahasa langit, bahasa Tuhan. Bagaimana mungkin dalam hal ini Nabi menyampaikan kepada umatnya dalam bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh kita gitu kan, bahasa duniawi. Yang tadi bahwasanya problem juga bahwa tidak bisa tuh untuk menjelaskan hal yang bersifat metafisik. Nah, kemudian adapun problematika lain, bahwasanya bagaimana cara menjelaskan isi sebuah teks itu kepada masyarakat yang hidupnya berbeda zaman gitu kan. Kita dengan Nabi berbeda zaman, berbeda berabad-abad begitu kan. Nah, bagaimana cara
Al-Quran itu sendiri menjelaskan kepada kita. Itu yang menjadi problematika yang ditulis oleh penulis dalam buku ini. 1 menit lagi. Menit lagi, agak cukup, Bu. Baik, terima kasih Lutfi ya. Lanjut Ilham ya. Ilham di-unmute dulu itu speakernya. Klik speakernya. Ya, silakan dimulai. Halo? Ilham? Coba bicara Ilham. Cek. Belum terdengar Ilham. Pakai HP atau pakai laptop? Oh, pakai headset ya? Oh, kenapa ya? Suaranya nggak terdengar, Ilham. Mungkin diperbaiki dulu ya. Gimana supaya nanti terdengar? Sambil nunggu Ilham, Albab ada Albab. Halo. Coba di itu dulu Ilham diperbaiki dulu ya. Atau mungkin keluar dulu terus nanti masuk lagi cek suaranya dulu. Albab ada Albab. Muhammad Albab. Tidak ada, Bu. Oke, Muhammad Albab tidak ada. Faradiba, silakan Faradiba. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Faradiba Hasni Pitaloka. Di sini saya akan memaparkan hasil baca saya dari buku Memahami Bahasa Agama. Dalam hasil baca bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan saya mendapatkan 3 poin penting, yaitu ada bahasa agama, problem hermeneutik, dan tradisi dan teks. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, bahasa agama. Dalam bahasa agama ada 3 bahasan di dalamnya. Yang pertama, ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan objek metafisik. Di sini diutamakan itu tentang Tuhan. Lalu yang kedua, bahasa kitab suci. Dan yang ketiga, bahasa ritual. Yang pertama, bahasa metafisika, bahasa ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan, yaitu kita kenal dengan bahasa metafisika. Kenapa? Karena bahasa metafisika itu bahasa yang digunakan untuk hal-hal yang bersifat metafisis atau yang tidak dapat dilihat. Nah, sebagian berpendapat bahwa apapun yang diungkapkan dalam Al-Quran tentang Tuhan hanya mampu dipahami sebagai analogis, sebagai sebuah kayak contoh antara alam metafisik dengan alam empiris manusia atau yang dapat dilihat. Lalu selanjutnya ada bahasa kitab suci atau di sini bahasa Al-Quran. Dalam beriman ada berbagai macam hal yang dapat diimani tapi tidak dapat dijangkau oleh nalar atau logika. Nah, oleh karena itu lahirlah ilmu kalam, di mana ilmu kalam ini berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan serasional mungkin. Namun, sejauh mana ayat ditafsirkan secara logis, secara rasional, manusia yang beriman akan berpasrah dengan keimanannya tentang ayat-ayat yang tidak mampu dijangkau dengan akal pikirannya. Lalu, kitab suci ini bersifat relasional. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung hal-hal yang dianggap suci dan meaningful atau berarti, berharga, namun
bagi sebagian kelompok saja, tidak bisa dipakai oleh kelompok yang lain. Oleh karena itu, klaim-klaim kebenarannya cenderung bersifat eksklusif. Meskipun di antaranya yang lain ada yang bersifat inklusif juga. Lalu bahasa kitab suci ini terkena batasan-batasan budaya karena yang mana batasan budaya ini berlaku di manusia, di makhluk. Sedangkan kitab suci sendiri adalah firman Allah, firman Tuhan yang menggunakan bahasa langit seperti itu. Oleh karena itu, dengan tidak sadar ketika kita membaca dan mengkaji kitab suci, kita telah menulis ulang kitab suci tersebut dengan bahasa kita sendiri atau bahasa ibu. Lalu aspek yang ketiga ada bahasa ritual, di mana bahasa ritual ini identik dengan body language atau bahasa tubuh, seperti sholat, haji, wudhu, dan lain sebagainya. Dan bahasa ritual ini biasanya menghasilkan keintiman antara si pengguna bahasa ritual dengan Tuhan, atau disebut juga spiritualitas, seperti itu. Oleh karena itu, bahasa ritual ini berkaitan erat dengan yang namanya perasaan, yang mana perasaan itu tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata, maka lahirlah bahasa ritual. Dan dapat dikatakan bahwa bahasa agama tidak hanya soal alat komunikasi, tapi juga ada bahasa simbolik di mana di dalamnya mengungkapkan sebuah realita yang sifatnya kompleks sehingga tidak mudah diungkapkan oleh kata-kata. Dan bahasa ritual ini memiliki makna istimewa, memiliki makna tersendiri di setiap bahasanya sehingga tidak terkesan aneh atau tidak terkesan tidak bermakna seperti itu. Lalu untuk poin yang kedua, ada bahasan yang kedua, ada problem hermeneutika. Sama seperti yang disampaikan oleh Saudara Lutfi, poin besarnya ada dua. Yang pertama, bagaimana Nabi menyampaikan pesan dari Tuhan yang menggunakan bahasa langit kepada manusia atau umatnya yang jelas memakai bahasa bumi. Lalu yang kedua, bagaimana menjelaskan isi sebuah teks kepada masyarakat yang tempat dan waktunya sudah jelas jauh berbeda dengan masa Nabi. Kemudian disitulah fungsi dari hermeneutika sebagai ilmu agar bagaimana menafsirkan teks klasik menjadi teks yang dapat dipahami, yang dapat dimiliki oleh kita generasi yang hidup di zaman dan tempat dan pula budaya yang berbeda. Untuk itu persoalan hermeneutik ini selalu akan ada, selalu akan berkembang seiring dengan adanya generasi-generasi yang mengkaji teks tersebut. Mungkin yang satu lagi, tradisi dan teks. Mungkin poin yang saya dapat di tradisi dan teks itu tanpa disadari ketika kita membaca, memahami sebuah teks, apapun teksnya itu mempengaruhi kepada ideologi kita, mempengaruhi kepada pikiran kita. Jadi ketika kita banyak membaca buku-buku yang bergenre Islami, maka penafsiran yang akan kita keluarkan, yang akan kita hasilkan pun akan Islami gitu. Kalau kita membaca buku psikologi, maka penafsiran yang akan dihasilkan juga akan bersifat psikologi gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih para Diba. Satu lagi ya, Nunung, ada Nunung. Di sini ada Nunung, tapi di absensi Ibu, nama Nunung tuh nggak ada. Pindahan atau apa ini? Nunung di kelas E, Bu. Kenapa? Nunung di kelas E. Oh, pindah ke kelas E. Iya. Oke, berarti Rizal, ada Rizal. Rizal ada?
Nggak ada berarti ya. Gusti. Gusti juga pindah ke kelas E deh kalau nggak salah ya. Ini Gusti Rahma bukan? Iya, Bu, pindah. Oke, Hana? Hana ada? Oke, Hana silakan. Mulai. Hana suaranya belum terdengar. Jadi diklik intinya. Diklik yang bagian speakernya Hana. Ya, coba bicara Hana. Ya, Bu. Ya, ada. Silakan Ada, Bu. dimulai. Silakan. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya berkaitan tentang buku ini. Kedengaran ya, Bu? Ya, terdengar jelas. Langsung saja, dikatakan dalam buku ini bahwa teks bukanlah sebuah subjek dari dari buku yang kita baca. Teks itu hanya menggambarkan sebagian dari isi pikiran pengarang gitu. Karena dalam memahami sebuah teks, ada faktor subjektivitas pembaca yang sangat berpengaruh terhadap pemahamannya dari hasil bacanya begitu. Maka terdapat 3 variabel yang sangat berkaitan, yang saling berkaitan dalam pemaknaan sebuah teks, yaitu diantaranya adalah the word of text atau makna dalam teks, lalu the word of author, makna dalam author, juga the word of reader atau makna dalam baca. Lalu masuk ke bahasa agama, singkatnya bahasa ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau mengungkapkan perasaan dan juga pikiran begitu. Kita bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan bahasa, dan kita juga bisa melakukan sesuatu di bahasa, seperti melakukan kajian apakah bahasa itu sebagai subjek ataukah sebagai objek begitu. Bahasa dikatakan sebagai subjek ketika kita bertemu atau ketika kita bertemu dengan sistem tanda. Nah, bahasa juga dikatakan sebagai objek ketika kita mengkaji sistem tanda. Contohnya sistem tanda bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu kajian dari bahasa agama ini ada 3 di antara, yaitu kajian tentang ungkapan metafisis, di sini Tuhan, yang nantinya melahirkan persoalan, yaitu bagaimana manusia bisa mendeskripsikan Tuhan, padahal Tuhan itu di luar akal dan bahasa manusia itu sendiri, sampai dengan beberapa pendapat tentang hal ini, yaitu bahwa pada akhirnya tentang Tuhan ini hanya bisa dipahami oleh manusia dalam ungkapan analogis atau dalam ungkapan penyesuaian saja antara alam pikirnya dan juga alam pengalamannya, karena Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara secara pasti begitu ya, secara objektif dan juga secara empiris. Lalu kajian yang kedua yaitu kajian tentang Al-Quran, yang nantinya pertanyaan atau persoalan bagaimana Al-Quran itu bisa dipercayai oleh manusia sebagai kalam Tuhan, padahal Tuhan itu sifatnya metafisis, sedangkan Al-Quran ini adalah teks-teks atau informasi-informasi dalam bentuk teks gitu. Ini jatuhnya nanti pada keimanan dan juga nalar begitu. Lalu yang selanjutnya adalah kajian tentang ritual keagamaan. Di sini dikatakan bahwa bahasa itu bukan hanya lisan begitu. Bahasa itu ada yang sifatnya gerakan tubuh dan juga isyarat. Contohnya dalam agama Islam ini, bahasa isyarat ini digunakan dalam sholat dan juga dalam ibadah haji begitu. Jadi dalam agama Islam, bahasa lisan itu bukan bahasa yang utama, tetapi bahasa mental dan juga bahasa gerakan tubuh, bahasa isyarat itu bisa menjadi bahasa yang lebih lebih dalam begitu, lebih utama jika dilakukan secara benar-benar gitu. Begitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah
persoalan atau problem hermeneutik ini selalu berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran, dan juga penerjemahan sebuah pesan yang nantinya akan disampaikan kepada manusia yang hidup di zaman, di tempat yang berbeda di mana dengan teks itu dibuat gitu. Jadi intinya teksnya sama manusia yang hidupnya itu berbeda gitu, waktu tempatnya begitu. Nah, kemudian pemaknaan Al-Quran itu selalu dipengaruhi dengan alam pikiran, kultur, dan juga bahasa pihak membaca. Dan bahasa dan budaya itu nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau misalkan ada penafsiran yang hanya terus berpaku pada bahasanya saja, dia akan banyak kehilangan unsur-unsur yang fundamental gitu, unsur-unsur penting dalam uh, makna yang lebih dalam begitu. Lalu kan tadi dijelaskan bahwa proses pemaknaan teks itu kan ada tiga subjek yang terlibat, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Maka ketika pembaca ini merasa asing dengan pengarang dan teksnya, maka akan melahirkan masalah keterasingan. Nah, di situ hermeneutika hadir. Hermeneutika hadir karena fungsinya hermeneutika itu untuk menafsirkan teks yang asing menjadi tidak asing untuk manusia yang hidup di zaman atau di tempat yang berbeda dengan teks itu dibuat begitu. Nah, terus terakhir ini ada dalam hermeneutika modern itu ada tiga tokoh prasangka atau tiga tokoh prejudik, yaitu Sigmund Freud dengan pernyataannya yaitu alam bawah sadar pengarang dan juga pembaca itu berpengaruh terhadap pemahamannya, terhadap penafsirannya begitu. Lalu yang kedua Karl Marx. Teks kajian atau teks keagamaan yang dibuat oleh ulama yang hidup di istana serba mewah itu berbeda dengan teks pengajian yang dibuat oleh misalkan ulama pedesa gitu. Satu lagi yaitu tokohnya Nietzsche. Beliau itu adalah pernyataannya yaitu setiap orang pada dasarnya memiliki dorongan untuk menguasai orang lain. Mungkin seseorang membuat teks agar dia bisa terlihat hebat oleh orang lain begitu. Jadi ketiga tokoh itu mengajak manusia untuk dalam memahami sebuah teks itu untuk bersifat curiga gitu sampai memperoleh kebenaran yang objektif. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Hana ya. Tadi sudah 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang ya, 1 orang lagi berarti. Harus 5, 1, 2, 3. Sudah 5 orang. Baru 4 orang ya, yang bab 1. Satu lagi untuk bab 1-nya Hani. Hani ada? Hani Suraya. Coba, Ya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba kan hasil bacaan yang pendahuluan ya. Jadi di sini tuh dikatakan bahwa dalam sebuah teks tidak semua yang ada di pikiran itu disampaikan gitu. Jadi hanya sebagian pikiran manusia gitu. Nah, terus dalam teks juga ada kita dapat melihat dari berbagai aspek gitu. Bisa jadi teks itu tuh bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek gitu. Nah, ada 3 variabel yang saling berkaitan, yaitu makna yang tertulis dalam teks, makna dalam pengarang, makna yang dimaksud pengarang, sama yang dibaca oleh hasil bacaan oleh pembaca gitu. Nah, pembaca kalau kita membaca terus itu tuh sama aja dengan kita tuh menulis ulang, karena dari apa yang di tulisan itu tuh kita tuh memahami dengan makna yang sebenarnya kita tuh nulis ulang gitu, hanya dalam bahasa mental gitu, tidak dituliskan. Nah, dalam ketiga makna ini tuh memiliki titik pusaran yang berbeda, tapi
mereka bertiga juga itu tuh saling berkaitan, tapi saling mendukung, tapi bisa juga saling membelokkan gitu. Nah, kalau untuk yang bahasa agama, di dalam bahasa agama itu ada 3 penjelasan yang tadi sudah disampaikan juga. Bahasa bentar. Yang membahas tentang sesuatu yang gaib gitu ya, kayak Tuhan gitu. Terus ada juga bahasa bahasa kitab suci, dan ada juga bahasa ritual. Nah, kalau untuk bahasa yang tadi yang membahas Tuhan itu kan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar gitu, sesuatu yang tidak dijangkau oleh nalar. Tapi pokoknya apa ya, lupa lagi. Kalau misalnya yang bahasa lupa lagi. Benar. Bahasa kitab itu adalah bahasa yang dituliskan dalam Al-Quran gitu. Kemudian ada juga bahasa ritual yang kita gunakan di sholat, di wudhu, dan haji gitu. Jadi tidak cuman bahasa itu tidak hanya bersifat lisan gitu, tapi ada juga dari perbuatan gitu. Udah mungkin Ibu lupa lagi. Ya, terima kasih Hani. Semoga ini sudah ada 5 orang ya yang menjelaskan tentang tadi di bukunya Kembali Hidayat bagian pendahuluan. Semoga bisa dari 5 itu ada yang menjelaskannya secara baik sehingga bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Baik, lanjut ke bab 4 ya. Fitriani. Fitriani ada? Tadi kayaknya Ibu lihat Fitriani deh, sudah masuk. Keluar lagi ya. Puji. Puji ada? Ada, Bu. Ya, Puji silakan. Bab 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang speakernya didekatkan coba. Jadi suaranya bisa terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran, Bu? Iya, tapi kurang jelas gitu. Iya. Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil bacaan saya dari buku Memahami Bahasa Agama Ayat Hidayat. Terdengar, Ibu? Ya. Bagian bab 4 dengan judul besarnya yaitu berdialog dengan teks. Nah, teks di sini merupakan teks ini dari kajian hermeneutika. Nah, hermeneutika ini berasal dari bahasa Yunani, yang mana hermeneutik ini merupakan sebuah teori tentang operasi-operasi pemahaman dalam hubungannya dengan teks. Nah, jadi sebuah ilmu dan seni menginterpretasikan sebuah teks. Di sini banyak pemahaman mengenai hermeneutika sendiri yang dikemukakan oleh para ilmuwan ya. Ya, di antaranya dikemukakan oleh Zygmunt yang menurutnya hermeneutika ini
Ya, memang yang berasal dari bahasa Yunani yang maksudnya berkaitan dengan upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas. Atau masih mendukung penafsiran gitu. Namun di sini hermeneutika biasa dikenal kalau dalam tradisi Islam itu bertafsir. Nah, tapi tidak sepenuhnya sama dengan penafsiran. Nanti di kedepannya ada penjelasannya. Nah, mengenai perkembangan hermeneutika sendiri dalam tradisi Barat, nah, hermeneutika ini diposisikan sebagai bagian dari ilmu filologi, ilmu yang membahas tentang asal-usul bahasa dan teks. Nah, jadi oleh karena itu historiografi ini merupakan klaim hermeneutika yang paling setia di sini dijelaskannya. Nah, adapun objek kajian hermeneutika sendiri itu mengenai pemahaman tentang makna dan peran yang terkandung dalam sebuah teks yang variabelnya meliputi pengarang, proses penulisan, dan gaya tulis. Kemudian pembahasan mengenai teks dan wacana. Teks yaitu fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Sedangkan wacana ialah suatu aktivitas berbagi atau sharing. Berbagi di sini mengenai pendapat atau pemikiran. Nah, jadi wacana merupakan medium bagi proses dialog antar berbagai individu untuk memperkaya wawasan dan pemikiran dalam rangka mencari kebenaran yang lebih tinggi. Nah, ini kan terkait sebuah karya tulis. Ya, sebuah karya tulis. Nah, sebuah karya tulis pada umumnya merupakan respon terhadap situasi yang dihadapi oleh penulis dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, contohnya teks-teks keagamaan yang ditulis oleh para ulama yang ditinggal di wilayah agraris. Nah, mereka ini menulis itu tanpa memperhatikan sisi psikologis dan status sosial pengarangnya. Nah, oleh karena itu sangatlah mungkin dari hasil tulisannya itu menimbulkan pemahaman yang salah. Nah, maka agar pembaca tidak terbawa oleh subjektivitas pengarang dalam menelaah teks, nah di sini diperlukan untuk kritis gitu terhadap diri sendiri dan terhadap teks. Begitu pula terhadap teks Al-Quran maupun hadis. Kemudian mengenai pemahaman hermeneutika dengan penafsiran itu sendiri. Nah, jadi hermeneutika itu memang dalam tradisi Islam sudah muncul sejak Al-Quran itu diwahyukan. Nah, atau dikenal dengan sebutan ilmu tafsir. Nah, namun di sini hermeneutika bukan berarti lebih tinggi atau lebih maju dari ilmu tafsir. Kedudukan hermeneutika ini terbagi juga. Ada yang kalau paling dasarnya itu hanya memperkaya sedikit dan merupakan salah satu bagian dari tafsir Al-Quran gitu. Kalau tafsir Al-Quran, penafsiran Al-Qurannya memang metode yang sudah dipakai untuk menafsirkan dan memahami Al-Quran. Yang memang kedudukan hermeneutika yang paling tingginya lagi itu ada yang memposisikan hermeneutika sebagai pengganti dari tafsir Al-Quran itu sendiri. Namun di sini dijelaskannya
hermeneutika yang masih bisa menyeimbangi ilmu tafsir gitu. Terus di sini nah dalam berapa menit lagi Bu? Ini udah seterusnya dari hasil bacaan saya mengenai Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ditegaskan merupakan Al-Quran yang kebenarannya itu absolut. Terus nah dalam hal ini teks Al-Quran dilihat dari 3 perspektif, yaitu perspektif teologi yang menegaskan bahwa Al-Quran itu suci, kebenarannya absolut dan berlaku di mana dan kapan saja. Perspektif filsafat linguistik yang jelasnya itu Al-Quran merupakan kalam Tuhan yang telah membumi dan saat ini telah menjamak ke dalam suatu teks. Nah, maka Al-Quran itu tidak bisa mengelak untuk diperlakukan sebagai objek dari hermeneutik itu sendiri. Nah, dengan menggunakan metode hermeneutika untuk memahami teks Al-Quran, di sini menjelaskan tentang metode hermeneutika untuk memahami teks Al-Quran. Nah, pengertian relativisme di sini berada di antara garis absolutisme dan nihilisme. Berapa menit Ibu waktunya? Iya, sedikit lagi Sob, 1 menit lagi. Terus di sini, nah dengan kata lain, tadi tentang nah dengan kata lain kita dapat membedakan antara seorang ulama menulis kitab keagamaan, bisa di akhir pembahasannya ditulis wallahu alam bishawab. Nah, artinya hanya Allah yang Maha Tahu. Nah, jadi ungkapan ini itu jelas gitu, sebuah pernyataan betapa relatifnya pemahaman manusia atas Al-Quran ataupun ilmu Tuhan pada umumnya. Nah, dengan demikian produk pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran yang didasari iman tersebut merupakan penghubung antara yang absolut dan yang relatif, antara yang sakral dan profan. Nah, jadi dengan kata lain, pemahaman kita terhadap teks Al-Quran bersifat relatif absolut. Nah, ia relatif karena produk nalar yang terbatas, namun memiliki nilai absolut karena sampai pada batas tertentu dengan kata dan nama Allah itu pasti ada ini kesambungannya. Nah, mengingat keduanya itu merupakan ciptaan Tuhan sendiri yang telah dibikin sedemikian rupa agar nalar manusia dan firman Allah tersebut berupa ini bisa Oke. Sekian, mohon maaf atas pemahaman saya yang kurang. Terima kasih. Terima kasih Fuji. Dilanjut ya, Indah. Ya Bu.
mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan mencoba memaparkan apa yang didapatkan dari hasil baca. Mungkin ya dari awal tadi kita tahu ini dari bagian bab 4 tentang hermeneutika. Di mana kalau kita telusuri lebih jauh gitu kan ternyata hermeneutika itu berasal dari spekulasi historis, ada spekulasi historis yang mengatakan bahwa hermeneutika itu berasal dari nama dewa, yaitu dewa Hermes, yang dia tuh mempunyai tugas untuk menyampaikan pesan dari Mahadewa gitu kan. Sehingga eh, kan muncullah bahwa ternyata Hermes itu adalah Nabi Idris gitu kan, Nabi Idris alaihi salam. Yang diceritakan bahwa Nabi Idris itu adalah seorang pekerja tenun gitu ya, penenun, sehingga pekerjaan adalah memintal. Yang itu tuh setara dengan kata tegere, benar nggak bacanya? Tegere. Nah, hasil dari proses itu disebut dengan teks atau tekstus gitu. Nah, apabila kita kaitkan gitu kan antara tadi bahwa hermeneutika itu berasal dari nama dewa dan ketika itu juga dikatakan bahwa Hermes adalah Nabi Idris dan Nabi Idris itu ya kesehariannya adalah ya menenun gitu kan ya, yang hasilnya disebut dengan teks gitu kan. Maka hermeneutika sebagai seni atau ilmu dalam menginterpretasikan makna itu diambil dari perannya Hermes atau Nabi Idris yang saat itu mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu gitu kan atau menyampaikan pesan dari Tuhan yang dia itu menggunakan bahasa langit untuk disampaikan kepada manusia yang manusia itu menggunakan bahasa bumi gitu. Sehingga di sana ada proses memintal tuh yang merangkai kata atau makna dari Tuhan kepada manusia agar manusia lebih paham gitu apa maksud dari pesan Tuhan tersebut. Nah, mungkin hermeneutika ini gitu kan ya di barat itu sudah mengalami perkembangan ya pada abad ke-16 sampai memiliki perhatian yang lebih lah di bidang akademis sampai ada kejadian menuntut otentisitas dari Bible gitu kan apakah benar Bible itu atau tidak gitu. Kemudian pada abad ke-18 ya di mana hermeneutika itu kan sudah menjadi teman gitu bahkan tantangan bagi ilmu sosial ya pada saat itu sampai muncullah apresiasi terhadap karya seni klasik gitu. Di mana kalau ini dikaitkan dengan hermeneutik kan kalau hermeneutik itu kan berupa objeknya itu kan berupa pesan yang terkandung dalam sebuah teks di mana variabelnya kan ada penulis, ada proses penulisan dan ada karya tulisnya. Nah, pada saat itu jadi malah berkembang karya seni klasik yang dimana misalnya patung. Kira kan ada pemahatnya, ada yang membuatnya, terus ada proses pembuatnya dan juga ada karyanya itu berupa patung gitu. Nah, mungkin objek kajian hermeneutika, terus variabelnya kan penulis, proses penulisan dan juga karya tulis. Nah, sebenarnya kan semua benda di sekitar kita itu kan memiliki makna gitu kan ya. Nah, makna itu kan ya kita sendiri yang memberikannya gitu ya, diberikan oleh sistem bahasa yang dimiliki oleh manusia gitu. Sehingga bahasa dan pemikiran itu membentuk dan membangun gitu kan yang kemudian harinya nanti digunakan untuk menafsirkan realitas di sekeliling kita gitu. Nah, sehingga kan perbedaan bahasa, pemikiran sehingga dapat memunculkan banyak perbedaan penafsiran terhadap teks gitu. Nah, kalau begitu maka posisi hermeneutika di sini hadir gitu kan untuk memberikan metode untuk menafsirkan sesuatu yang kalau di buku itu dibilang apa? Sesuatu yang absen katanya. Ya, sesuatu yang absen. Karena sudah terlalu jauh gitu kan dengan si penulisnya baik itu jarak maupun waktunya sehingga ya kita tidak tahu gitu kan tidak tahu sebenarnya maksud si penulis itu tuh apa gitu sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut lagi gitu. Terus untuk ini kan di buku itu kan dikatakan bahwa apakah perlu katanya untuk
kita tuh mengetahui psikologis historis dari si pengarang teks, atau ya si teks itu juga udah bisa berdiri sendiri gitu, bisa kita tahu dari teks itu sendiri. Dan di sana kan terdapat dua gitu, dua aliran hermeneutik. Yang ke satu ada hermeneutik transendental, yaitu katanya nggak harus gitu untuk kita memahami psikologis historis dari penulisnya. Atau yang kedua ya sebaliknya, mengatakan harus gitu untuk kita tahu psikologis historis dari si penulis. Ya karena sesuatu ditulis sebuah teks ditulis gitu kan ya. Seseorang ketika menulis teks pasti dilatar belakangi oleh keadaan dan situasi dia pada saat itu gitu. Nah gitu. Kemudian teks itu sendiri gitu kan, teks itu sendiri itu apa sih? Ya kalau di buku itu kan dikatakan bahwa teks itu merupakan fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan gitu. Dari peristiwa-peristiwa lisan yang juga bisa di apa? Disalin dalam bentuk tulisan gitu. Kemudian wacananya sendiri itu apa? Wacananya itu kan merupakan sebuah aktivitas sharing, ya saling berbagi atau tukar-tukar pikiran atau pendapat, di mana si wacana itu merupakan medium gitu, atau ya medium proses ketika antara individu dengan individu yang lainnya untuk berdialog dalam rangka mencari kebenaran gitu. Nah, untuk si wacana itu sendiri, sebelum wacana itu ya terekspresikan oleh seseorang yang mengatakan itu kan memang sudah ada tersusun dalam dirinya gitu kan ya. Berarti itu tuh meliputi pemikirannya, bahasanya, dan si pembicara itu kan sangat melatar belakangi itu gitu. Sehingga muncullah agenda pokok dari hermeneutik, kajian hermeneutik, yaitu mengkaji pikiran dan perasaan seseorang yang terlembagakan dalam sebuah teks gitu. Jadi apa ya? Oh iya, apa namanya tuh? Pikiran dan perasaan orang-orang yang terlembagakan dalam sebuah teks tersebut karena orangnya juga udah gak ada di tempat gitu. Jadi ya kita hanya bisa meneliti teksnya saja gitu. Nah ini mungkin ada perkataan menarik dari Socrates gitu. Katanya kalau sekarang itu budaya itu sudah bergeser dari lisan menjadi tulisan katanya. Menurut Socrates tuh 1 menit bahwa lagi ya, Indah. bagaimana Bu? 1 menit lagi. Socrates mengatakan bahwa ya sudah banyak kemunafikan gitu katanya, sudah tidak intim lagi antara hubungan manusia karena ya banyak hal yang dimanipulasi gitu kan, begitu. Kemudian ini kan satu yang melatar belakangi kenapa banyak persoalan dalam hermeneutik. Satunya adalah problem jarak antara si penulis dengan si pembaca. Kalau kita kaitkan dengan kitab suci ya, mungkin Al-Quran gitu, bahwa manusia dengan Tuhan itu kan memiliki jarak yang jauh. Sehingga ya perlulah bagi kita untuk usaha gitu untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan gitu. Nah, salah satunya juga misal persoalan dalam hermeneutik itu kan hadis juga tuh gitu. Hadis juga banyak gitu kan ya. Banyak hadis yang ketika itu ya ketika Nabi menyampaikan itu tuh berada pada konteks dan juga situasi yang berbeda sesuai dengan yang sahabat tanyakan, sesuai dengan siapa Nabi berhadapan gitu kan. Bisa jadi pemikiran, pemahaman dan tafsirnya kan akan berbeda gitu. Itu seperti itu. Nah, makanya Al-Quran sendiri juga dalam mencari kebenarannya gitu kan ya, kebenaran Al-Quran yang sebenarnya, maka dikatakanlah bahwa ada ya mungkin salah satu perbedaan antara Al-Quran dengan Bible atau mungkin dengan karya yang lain, bahwa Al-Quran itu memiliki apa namanya mata rantai periwayatan yang jelas gitu, sehingga untuk kita menelusuri kebenaran itu lebih jelas lah gitu, lebih jelas dibanding dengan mungkin kitab suci yang lain seperti Bible kayak gitu. Kemudian Waktunya habis nih, Indah. iya Ibu.
Terima kasih. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Indah ya. Satu lagi ya, ini yang presentasinya. Fizi. Fizi ada? Fizi? Fizi nggak ada. Febri. Febri ada? Ilham gimana Ilham? Sudah bagus belum soundnya? Halo Ilham? Belum juga. Hamdika? Hadiru. Ya silakan Hamdika terakhir ya. Silakan presentasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah saya baca dari keseluruhan 44 halaman, yang mana sangat banyak sekali kiranya. Jika harus dijelaskan semuanya, maka ada sedikit yang saya tangkap dari keseluruhan bab 4 ini yang berjudul berdialog dengan teks. Yang pertama ada subjudulnya adalah tawaran hermeneutika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hermeneutika adalah istilah hermeneutika muncul ada kaitannya dengan spekulasi historis bahwa berasal dari dewa Hermes, yang ada sebagian yang meyakini bahwa dewa Hermes adalah Nabi Idris, akan tetapi saya sendiri meragukannya. Di mana dewa Hermes ini adalah sebagai penyampai pesan dari Tuhan ke manusia. Jadi dewa Hermes sebagai, jika saya sederhanakan, sebagai penerjemah dari bahasa Tuhan, bahasa langit, menuju bahasa manusia, agar manusia dapat memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita mengetahui peran dari dewa Hermes ini, setidaknya kita akan mendapatkan gambaran dari hermeneutika itu sendiri. Artinya di sini hermeneutika berperan sebagai perantara atau penghubung antara penulis teks dan pembaca. Nah, itu yang ditawarkan oleh hermeneutika. Sehingga apa yang dirasa tidak dipahami, apa yang dirasa sulit dipahami, apa yang disampaikan oleh oleh penulis dalam teksnya ini dapat dipahami dan dapat ditangkap oleh pembaca melalui apa yang ditawarkan oleh hermeneutika tadi. Yang kedua bab teks dan wacana. Teks dan wacana. Teks telah disampaikan sebelumnya bahwa teks adalah suatu pelembagaan atau hasil dari wacana lisan, kemudian dituangkan dalam tulisan yang intinya memuat berbagai macam pemikiran, pendapat dari hasil sharing diskusi tadi yang berupa wacana tadi. Nah, teks ini tentu tidak bisa terlepas dari situasi di mana teks ini muncul, situasi yang melatar belakangi teks ini muncul. Sehingga dalam hal ini hermeneutika menawarkan dua metode. Ada yang berpendapat bahwa untuk memahami teks tersebut kita perlu mengkaji situasi historis psikologis dari pengarang teks tersebut agar dapat diketahui teks ini mempunyai bias kemana, mempunyai kecenderungan kemana. Itu bisa disebut dengan mazhab hermeneutika historis psikologis. Ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa dengan teks itu sendiri telah dituangkan dalam sebuah tulisan, maka tidak bisa atau tidak perlu kita menelaah lagi atau mencari lagi biografi pengarang, karena sesuatu yang telah dituliskan berdiri sendiri. Artinya kebenaran atau pesan yang disampaikan dalam teks dapat kita pahami tanpa harus mengetahui bagaimana kondisi
histori psikologis si pengarang. Karena menurut mereka kebenaran itu ya yang paling ya, karena jika kita melihat kepada pengarangnya tentu akan terlihat banyak bias gitu, sehingga tidak pesan yang disampaikan itu tidak dapat dipahami oleh atau tidak dapat ditangkap oleh pembaca. Selanjutnya yang ketiga ada subjudul pemahaman dan penafsiran. Nah, di sini pemahaman dan penafsiran. Nah, sebuah teks ketika telah muncul dalam tulisan, otomatis ketika kita membacanya kita mempunyai pemahaman terhadap teks tersebut. Setiap orang punya pemahamannya sendiri-sendiri masing-masing tergantung dari latar belakang setiap pembaca. Nah, dengan begitu pula sama terhadap penafsiran. Contohnya dalam penafsiran Al-Quran, Al-Qurannya itu sendiri mungkin hanya setebal beberapa ratus halaman, akan tetapi penafsiran yang dihasilkan dari Al-Qurannya itu sendiri atau bahkan terjemahannya jika diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain akan lebih dari halaman Al-Quran. Artinya penafsiran di sini tergantung dari berbagai macam individu yang memahaminya, sehingga hermeneutika di sini berfungsi untuk menjembatani atau menjadi penghubung antara seseorang yang memahami teks dengan pembaca yang membaca teks tersebut. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah subbab prasangka dan semiotika sebagai pemandu jalan. Ya, di sini ada prasangka. Nah, prasangka adalah seperti yang telah saya jelaskan bahwa ketika kita membaca sebuah teks kita mempunyai prasangka tertentu. Artinya jika kita hidup, contohnya mungkin kita hidup di lingkungan Sunni, saat kita membaca teks orang-orang Syiah, maka kita akan punya prasangka bahwa ini adalah semacam ya kebohongan gitu. Seperti itu. Kemudian semiotika sebagai pemandu jalan. Nah, karena pengarang ini tidak bisa hadir ketika tidak bisa hadir menjelaskan langsung kepada pembaca apa yang ditulisnya, dan pembaca tidak bisa berkomunikasi dengan pengarang, otomatis seluruh pemikiran pengarang itu tertuliskan dalam tulisan. Untuk memahami makna pesan yang disampaikan pengarang yang tidak bisa kita tanyakan langsung kepada pengarangnya, maka di sini semiotika mempunyai peran, karena semiotika adalah suatu ilmu yang mempelajari fungsi tanda dalam teks. Nah, sehingga dengan kita memahami tanda-tanda yang digunakan atau struktur kalimat yang digunakan oleh pengarang dalam suatu tulisan tersebut, kita dapat memahami apa makna yang diinginkan oleh pengarang melalui ilmu semiotik ini. Selanjutnya, ya saya kira sudah cukup, Bu. Ya, terima kasih ya untuk mahasiswa yang hari ini sudah mempresentasikan laporan hasil bacanya. Ini sebetulnya bagus ya sebagai sarana bagi kemampuan ya Ibu melihat kemampuan kalian semua dalam menjelaskan apa yang sudah dibaca gitu ya. Karena kalau kita interaksi perkuliahan secara daring ini tentu saja interaksi kita akan sangat terbatas, apalagi kalau perkuliahan langsung di Google Meet seperti ini kan kalian off semua nih, jadi Ibu nggak tahu mana yang benar-benar memperhatikan, mana yang tidak, mana yang mendengarkan, mana yang tidak, mana yang membaca dan mana yang tidak. Nah, dengan mempresentasikan itu, jadi Ibu bisa mengenal kemampuan dari masing-masing mahasiswa, kemampuan kalian dalam menjelaskan. Oke, minggu depan sama ya, semoga selesai di minggu depan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang bagaimana hermeneutika dalam pemikiran Islam.
Dan buku ini sebetulnya sebelum kita masuk ke sana, Ibu ingin kalian sudah bisa memahami itu terlebih dahulu, dan buku ini menjadi pintu masuk kalian dalam rangka memahami bagaimana hermeneutika itu masuk ke dalam pemikiran Islam. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita bertemu lagi minggu depan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.